Shalom Godly Family yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita bersyukur karena Tuhan telah mengundang kita untuk kembali beribadah kepadanya. Untuk itu mari kita menyambut undangan Tuhan pagi ini dengan hati yang penuh ucapan syukur dan dengarkanlah panggilan ibadah pada pagi ini. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Ibadah pada pagi hari ini akan kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah, Tuhan dari segala suku bangsa yang telah merelakan anaknya turun ke dunia untuk menebus seluruh umat manusia. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
dosaku, Kaulah Allah yang kupuji, yang kusembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. terpujilah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung dari hari kemurkaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah pagi ini kita bersama-sama mengakui dosa kita secara pribadi kepada Tuhan. Mari dengan penuh kerendahan hati kita membuka diri kita untuk dengan jujur mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya pemulihan hanya akan terjadi bagi kita yang mau mengakui dan bertobat dari segala dosa kita. Kita berdoa. Bapa, inilah kami di hadapan-Mu. Kami butuh anugerah, belas kasihan, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami lakukan, mendukakan hati-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami tidak lagi hidup dengan cara dan pola yang lama, yang merusak dan yang egois. Perbaharuilah batin dan jiwa kami dengan roh-Mu yang teguh. Tolonglah kami melakukan apa yang baik dan benar, seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan pengorbanan-Mu. Engkau rela datang ke dunia bagi kami yang berdosa ini. Kami bersuka cita karena Engkau mengasihi kami. Inilah doa kami Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita semua. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudaraku, ketika kita boleh tiba pada hari Minggu terakhir di tahun 2020 ini, selayaknya kita bersuka cita karena Dia, Tuhan Allah kita,
Allah yang setia, yang telah menopang memantapkan langkah kaki kita sepanjang tahun ini, dan yang akan tetap melangkah bersama dengan kita mendaki jalan mulia. Jalan mulia, tetap indah ku inilah, ke tempat tinggi yang teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi Ya Tuhan, angkat diriku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Kami ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncaknya yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan Ya Tuhan, angkat diriku Tuhan, lebih dekat kepadamu, lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. biarlah sungguh menjadi doa kita semua. Tuhan, bawa kami lebih dekat kepadamu. Di tahun-tahun menjelang, di tengah badai hidup dan situasi yang tidak menentu,
Marilah kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Dia, Tuhan gunung batu dan kota benteng kita. Dia Alfa dan Omega, Dia Tuhan yang benar, akan selalu bersama dengan kita. Immanuel. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganku Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, kau menjadi hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. amin. Puji Tuhan. Sungguh Dia Allah Immanuel. Dia tidak akan meninggalkan kita. Yesus Kristus, bukti kasih-Nya. Hanya kepadanya harapan kita. Dan tidak akan ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari tangan kasih-Nya. Hanya Kristus harapanku. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, menghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teguh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia.
Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umatnya, walau dihina dicercah, sampai dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, dalam kasih-Nya ku hidup. Dalam hidupku tak sesat, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang dalam kuasa. Tiada yang dapat pisahkan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang dalam kuasa-Nya ku teguh. Shalom kepada saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, terkhusus kepada Jemaat Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia di Surabaya. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan penguraian firman Tuhan, mari saya undang kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dan kami sungguh rindu Engkau berbicara kepada setiap kami. Karena firman-Mu itulah yang akan menjadi kekuatan dan tuntunan bagi kami untuk kami mengarungi kehidupan kami ini. Tolonglah setiap kami Tuhan, secara khusus hamba-Mu yang sudah menyiapkan firman Tuhan, kiranya Engkau mengurapi dia dengan kuat kuasa-Mu, sehingga apapun yang kami dengar, sungguh itu hanyalah isi hati Tuhan bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Setiap orang percaya yang rindu dengan firman, mari bersama dengan saya serukan, amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita berada di akhir tahun 2020. Dan sebentar lagi, dalam hitungan beberapa hari ke depan, kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Bagi banyak orang, tahun 2020 adalah tahun yang sangat buruk di dalam kehidupan mereka. Kita memulai tahun 2020 dengan pelbagai rencana, cita-cita, tujuan, keinginan, dan agenda. Kita mau membuka bisnis yang baru, kita mau menikah, kita mau sekolah di luar negeri, kita mau pindah kerja, kita mau jalan-jalan, dan sebagainya. Tetapi saat pandemi melanda Indonesia, pada sekitar pertengahan bulan Maret, semuanya mulai berantakan. Kita mengalami penundaan dan pembatalan. Saudara-saudara, semua masalah yang baru saja saya sampaikan ini jauh lebih ringan dibandingkan mereka yang harus mengalami kehilangan dan kematian dari orang-orang yang mereka cintai di tahun ini karena COVID-19. Saya pribadi mengenal ada beberapa rekan dan anggota keluarga yang meninggal dunia karena virus COVID-19. Padahal sebelumnya mereka sangat normal dan begitu sehat. Intinya, tahun 2020 menyisakan rasa sedih, pedih, duka, bingung, kecewa, dan putus asa. Sekarang, kita sudah berdiri di ambang tahun 2021. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 masih menghantui kita. Vaksin belum terbukti berhasil secara meyakinkan. Sementara itu, angka kematian karena virus ini masih terus bertambah setiap harinya.
Itu sebabnya sangatlah wajar dan manusiawi bila kita memasuki tahun 2021 dengan hati yang galau dan gelisah. Saudara-saudara, kalau saya simpulkan apa yang kita sudah lewati dan alami sepanjang tahun 2020 ini, kita sudah mengalami dua hal, yaitu orientasi dan disorientasi. Orientasi adalah ketika kita memiliki tujuan, memiliki arah, kita tahu apa yang kita mau capai, apa yang kita mau lakukan, apa yang mau kita kerjakan di tahun ini. Tetapi sekali lagi, pandemi memporak-porandakan semuanya. Sehingga sekarang kita memasuki fase disorientasi. Kita kehilangan arah, kita tidak lagi tahu bagaimana mencapai tujuan yang awalnya kita sudah tetapkan. Kita pesimis, kita seperti tersesat di tengah hutan belantara. Kita kebingungan, kita mengalami disorientasi. Saudara-saudara, di tengah masa disorientasi seperti ini, saya ingin mengundang kita untuk kita tidak hanya meratapi, menyesali, dan menangisi keadaan kita ini. Saudara-saudara, mari kita masuk kepada fase yang justru sangat penting, fase yang ketiga, yaitu adalah reorientasi, sebagaimana judul dari khotbah kita pada hari ini. Apa itu reorientasi? Kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, reorientasi artinya kita meninjau ulang, kita menetapkan ulang sikap-sikap kita di dalam suatu keadaan. Nah, saudara-saudara, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya yakin akan membantu kita melakukan reorientasi di tengah fase disorientasi seperti saat ini. Mari kita buka firman Tuhan yang pada hari ini kita akan lihat dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 12 sampai yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 12 sampai 26 saya akan bacakan buat saudara sekalian. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin. Maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan dan mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat di ombang-ambingan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku." Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau."
Saudara tetap buka Alkitabmu pada bagian ini karena renungan kita, khotbah kita pada hari ini berdasarkan nats yang baru saja kita baca. Saudara-saudara, mengapa saya memilih nats ini? Karena nats ini sangat relevan dan sangat cocok dengan apa yang tadi saya sudah utarakan di awal khotbah. Saudara-saudara, ketika itu Paulus menjadi tahanan dari kerajaan Romawi. Dan Paulus bersama dengan beberapa prajurit Romawi membawa Paulus ke Roma dengan menumpangi sebuah kapal dagang. Mereka memiliki satu tujuan. Mereka ingin ke Roma karena Paulus akan menghadapi pengadilan di kota Roma. Dan mereka memiliki tujuan itu. Mereka memiliki arah itu. Mereka memiliki orientasi. Tetapi di tengah mereka berlayar, tiba-tiba terjadilah badai besar yang akhirnya membuat mereka menjadi disorientasi. Mereka kehilangan arah. Mereka tidak bisa lagi mencapai tujuan semula, yaitu kota Roma. Dan kalau saudara membaca kisah ini lebih lanjut, bahkan mereka akhirnya terdampar. Mereka tidak sampai ke kota Roma, mereka terdampar ke pulau Malta. Saudara, mereka mengalami orientasi dan disorientasi. Mereka memiliki tujuan, tetapi mereka di tengah jalan akhirnya kehilangan tujuan dan bahkan tidak bisa mencapai tujuan itu lagi. Saudara-saudara, itu sebabnya kisah ini sangat-sangat menarik untuk kita pikirkan dan renungkan. Karena melalui kisah ini yang mirip dengan keadaan kita akan belajar 3 hal bagaimana kita mereorientasi diri kita di tengah situasi yang penuh dengan kemuraman dan keburungan seperti saat ini. Mari kita lihat 3 pelajaran rohani dalam rangka kita mereorientasi diri kita. Yang pertama, saudara, kita membersihkan ulang hati kita dari berhala-berhala. Di masa seperti ini, mari kita membersihkan ulang hati kita dari berhala-berhala. Saudara-saudara, di ayat 13 dikatakan bahwa kapal tersebut sempat melepaskan jangkar atau sauhnya. Tetapi di ayat yang ke-15, ketika kapal itu dihantam oleh badai, maka hal pertama yang dilakukan adalah kapal tersebut menarik jangkarnya. Dan memang ini adalah hal yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Karena ketika badai, ketika ombak lautan begitu tinggi dan besar dan kuat, maka kapal tidak boleh menurunkan jangkar. Karena ketika jangkar itu tertancap di dasar laut, maka posisi kapal itu akan ditarik oleh jangkar itu. Dan kalau ada ombak yang besar, maka kapal itu akan pasti porak-poranda. Saudara-saudara, bukan itu saja. Nahkoda kapal juga membiarkan kapal tersebut diombang-ambingkan oleh badai. Artinya, sang nahkoda sengaja melepaskan kemudi atas kapal tersebut. Nah, saudara-saudara perhatikan. Jangkar dan kemudi adalah 2 komponen yang sangat penting untuk mengendalikan sebuah kapal. Jangkar dibutuhkan ketika kapal berhenti, sedangkan kemudi dibutuhkan ketika kapal berjalan atau berlayar. Tetapi ketika badai besar melanda, maka kedua komponen tersebut tidak ada lagi gunanya. Bahkan ketika kita salah memakainya, malah akan mendatangkan kehancuran pada kapal tersebut. Saudara, inilah pelajaran pertama yang kita mau petik. Saudara-saudara, kita seringkali mengandalkan sesuatu yang bukan Tuhan. Dan ketika kita sangat mengandalkan hal-hal itu, kita begitu mempercayai, kita begitu bersandar pada hal-hal tersebut, maka sesungguhnya kita sedang menjadikan hal-hal itu sebagai berhala di dalam diri kita. Karena definisi berhala adalah sesuatu yang kita butuhkan, yang kita andalkan, yang kita sangat kasihi, bahkan melebihi dari Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan. Saudara-saudara, seseorang bisa sangat mengandalkan uang, kepandaian, jabatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, kita mengandalkan itu semua untuk memastikan hidup kita berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi sekali lagi, ketika musibah menerjang kehidupan kita,
maka kita baru sadar bahwa uang, kepandaian, jabatan, dan lain-lainnya tadi tidaklah berdaya menolong diri kita. Kita disadarkan bahwa selama ini kita sudah salah karena terlalu mengandalkan hal-hal tersebut. Kita lupa untuk mengandalkan Tuhan di dalam kita mengarungi kehidupan dengan segala problem dan pergumulannya. Saudara-saudara, inilah pelajaran pertama yang sama-sama kita mau pegang baik-baik. Saudara, reorientasi pertama yang kita harus lakukan adalah kita menengok ke dalam hati kita. Dan kita membersihkan hati kita dari segala ikatan-ikatan berhala. Sikap-sikap yang keliru selama ini. Karena kita terlalu mengandalkan, terlalu bersandar pada sesuatu yang bukan Tuhan yang sejati. Saudara, yang kedua, apa yang harus kita lakukan di dalam kita bereorientasi di masa seperti sekarang? Yang kedua adalah kita mengarahkan ulang iman kita kepada janji Allah. Kita mengarahkan ulang iman kita kepada janji Allah. Mari kita baca kembali ayat 21 sampai yang ke-25. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan, yang dijanjikannya kepadaku.' Saudara-saudara, setelah beberapa hari kapal ini berada di tengah badai, para tahanan, prajurit Romawi, dan awak kapal mulai merasa putus asa. Lalu Paulus berdiri dan menguatkan hati mereka. Paulus berkata bahwa ia bertemu dengan malaikat Allah yang meneguhkan janji Allah kepada Paulus, bahwa Paulus pasti akan sampai ke kota Roma. Dan Paulus memegang erat janji Allah ini. Itu sebabnya Paulus tidak takut, bahkan ia bisa menguatkan orang lain yang ada di dalam kapal tersebut. Saudara-saudara, inilah reorientasi yang kedua, yaitu kita mengarahkan ulang kepada janji-janji Allah seperti yang diteladani oleh Rasul Paulus. Sebagai anak-anak Allah, kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita. Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah sangat peduli terhadap setiap anaknya tanpa terkecuali. Saudara, kita bisa menemukan banyak janji Allah bagi kita. Allah memberikan janjinya untuk kebaikan kita. Dan dengan mengingat janji Allah ini, maka kita akan memiliki penghiburan serta pengharapan. Tentu saja, konteks Paulus dan kita tidak sama. Janji Allah kepada Paulus begitu spesifik, bahwa Allah pasti membawa Paulus sampai ke kota Roma. Artinya, Allah tidak akan membiarkan Paulus mati di tengah lautan. Kita memang tidak menerima janji Allah yang sespesifik itu. Tetapi bukan berarti Allah tidak pernah memberikan janjinya yang cukup bagi kita untuk kita melangkah di tengah penderitaan dan kekacauan. Salah satu janji Allah yang paling indah dan begitu berkuasa menguatkan saya dan juga tentu saya yakin kita semua, yaitu ada di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara perhatikan ayat 35-36 berkata bahwa kita sebagai orang Kristen masih bisa mengalami hal-hal yang tidak enak, termasuk kematian yang tragis. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita bebas dari masalah atau penderitaan. Bahkan kita masih bisa mengalami penderitaan yang ditimbulkan oleh kesalahan orang lain. Itulah yang dialami oleh Paulus dalam kisah ini. Sebab kalau kita membaca dari ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya Paulus sudah memperingatkan pemimpin pasukan Romawi yang membawa dia supaya kapal itu jangan berlayar dulu, karena ada bahaya yang menanti di lautan. Tetapi di ayat yang ke-11, pemimpin pasukan Romawi tidak menggubris peringatan Paulus. Ia tetap memerintahkan kepada nahkoda kapal supaya kapal itu berlayar. Akibatnya, mereka mengalami badai yang sudah diperingatkan Paulus sebelumnya. Paulus pun turut menderita karena kesalahan, kebodohan dari sang pemimpin pasukan Romawi. Tetapi Roma 8 ayat 38-39 kembali menegaskan bahwa walaupun kita mengalami semua penderitaan, kesakitan, bahkan kematian sekalipun, kita tidak akan pernah terpisah dari kasih Allah yang sempurna di dalam Kristus. Allah yang akan terus menopang dan menyertai kita melewati lembah kekelaman. Bahkan ketika kita mati sekalipun, kita tidak akan binasa karena kita sudah ditebus oleh Kristus secara sempurna. Kita akan hidup bersama-sama dalam kebahagiaan yang sempurna itu dengan Allah yang begitu mencintai kita. Saudara-saudara, di tengah masa yang sulit seperti sekarang, mari lakukan reorientasi dengan kita mengarahkan ulang iman kita kepada janji-janji Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita yatim piatu. Janji Allah yang akan terus merangkul dan merengkuh kita. Tidak mungkin ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, reorientasi yang kita harus lakukan adalah kita menata ulang prioritas dalam kehidupan. Kita menata ulang prioritas dalam kehidupan. Di dalam ayat yang ke-18, ketika badai masih mengancam keberadaan kapal, mereka memutuskan untuk membuang muatan atau kargo kapal. Saudara, jangan lupa, tadi saya sudah sebutkan di awal, bahwa sebetulnya kapal yang ditumpangi oleh Paulus dengan tahanan lainnya dan juga para prajurit Romawi, ini adalah kapal dagang. Kapal yang memiliki tujuan komersil. Kapal ini, saudara, membawa barang dagangan dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudara, barang dagangan merupakan muatan yang sangat berharga bagi kapal komersil seperti ini. Akan tetapi ketika mereka mengalami badai, mereka dipaksa untuk menata ulang manakah yang lebih penting, jiwa manusia atau barang dagangan. Dan mereka mengambil keputusan yang tepat. Mereka memilih untuk mengorbankan barang dagangan daripada mereka binasa karena badai. Mereka membuang barang-barang dagangan mereka ke laut. Sekalipun mereka harus mengalami kerugian ekonomis yang cukup besar, tetapi mereka lebih mengutamakan nyawa mereka. Mereka menata ulang prioritas mereka ketika mereka menghadapi pergumulan atau tantangan yang besar ini. Saudara-saudara, saya pernah mendengar sebuah kisah tentang seorang ayah yang begitu workaholic atau gila kerja. Sebelum pandemi, dia adalah orang yang dikenal begitu getol bekerja. Dia setiap hari berangkat pagi dan pulang malam. Bahkan akhir pekan pun seringkali dia pergi ke kantor.
Padahal saudara-saudara, dia sudah berkeluarga, dia memiliki seorang istri dan juga 3 orang anak. Sampai suatu hari saudara-saudara dia terkena COVID-19 dan dia akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Karena dia sebelumnya juga memiliki masalah dengan asma, ya, pernafasan, gangguan pernafasan, asma. Dan itu sebabnya saudara dia menjadi begitu sangat lemah dan akhirnya dia harus masuk ke dalam rumah sakit. Selama berminggu-minggu dia harus tergeletak di rumah sakit. Dia tidak lagi bisa bekerja. Dia harus beristirahat di rumah. Dan di saat seperti inilah dia akhirnya disadarkan bahwa selama ini dia salah mengatur prioritas. Dia terlalu memprioritaskan pekerjaannya. Dia melupakan istri dan anak-anaknya. Dia akhirnya sadar bahwa dia sudah mengabaikan keluarganya. Dia jarang memiliki waktu bersama dengan istri dan anak-anaknya. Saudara, ketika dia sakit, dia baru merasakan bahwa istri dan anak-anaknya jauh lebih berharga daripada pekerjaannya. Saudara-saudaraku, inilah reorientasi yang ketiga. Ketika kita mengalami pergumulan, kita mengalami masalah, ketika hidup kita kacau balau, saudara, inilah saat yang tepat untuk kita menata ulang apa segala sesuatu yang selama ini kita lakukan. Apapun yang selama ini menjadi nomor 1, padahal itu bukan yang utama, kita harus turunkan. Sebaliknya, segala sesuatu yang sebetulnya sangat penting, tetapi kita selama ini kita taruh di dalam nomor yang buncit, sekarang kita harus letakkan menjadi yang utama. Saudara, itu juga yang saya alami. Saudara-saudara, sebelum pandemi, saya begitu sibuk dengan pelayanan. Setiap minggu, saya selalu ada jadwal pelayanan. Dan bahkan dalam 1 bulan, saya bisa keluar kota bisa 2-3 kali. Saudara-saudara, saya begitu sibuk. Prioritas saya adalah kesibukan pelayanan. Saya harus menjalaninya. Saya harus mengisi jadwal-jadwal pelayanan yang begitu padat. Tetapi ketika pandemi menyerang, banyak jadwal saya dibatalkan. Dari begitu sering keluar kota, akhirnya selama 7-8 bulan saya tidak pernah lagi keluar kota untuk berkhotbah atau untuk memimpin seminar. Dan boleh dikata 50% dari jadwal pelayanan saya pun dipangkas. Saudara-saudara, di saat seperti ini, saya menemukan bahwa saya harus menata ulang prioritas saya. Saya disadarkan oleh Tuhan bahwa saya terlalu mengutamakan kesibukan pelayanan, tetapi justru saya mengabaikan hubungan pribadi dengan Allah. Selama saya sibuk di dalam pelayanan, waktu saya begitu sedikit untuk saya pakai membangun relasi dengan Allah. Saudara-saudara, di tengah pandemi, saya disadarkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya sekarang lebih memperhatikan hubungan saya dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya sekarang punya waktu kosong jauh lebih banyak untuk saya benar-benar membangun keakraban, keintiman dengan Bapa di sorga. Saudara-saudara, itulah 3 hal, 3 reorientasi yang harus kita lakukan di dalam masa seperti sekarang. Khususnya ketika kita menghadapi tahun yang baru. Saya akan ulangi buat kita sekalian. Yang pertama, kita harus membersihkan hati kita dari berhala-berhala. Kemudian yang kedua, saudara, kita harus mengarahkan ulang iman kita kepada janji Allah. Dan yang terakhir, kita harus menata ulang prioritas di dalam kehidupan ini. Saudara, saya akan tutup khotbah ini. Saudara, mari kita tengok kembali ayat yang ke-23. Bunyinya begini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya. Saudara, semua orang-orang di kapal itu putus asa. Hanya Paulus yang tidak putus asa. Apa yang membuat Paulus tidak putus asa dan bahkan tetap bertahan? Bahkan Paulus bisa menguatkan, menghibur orang yang lain. Kuncinya ada di ayat 23 yang tadi kita sudah baca. Karena Paulus meyakini dirinya adalah milik Allah. Sekali lagi saya ulangi. Karena Paulus meyakini dirinya adalah milik Allah. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 22-23,
Paulus berkata bahwa kita semua adalah hamba Allah dan milik Kristus. Bagaimana kita menjadi milik Kristus? Karena kita sudah dibeli dan harganya sudah dibayar lunas oleh Kristus. Ini bicara tentang penebusan Kristus atas diri kita. Kristus hidup dan mati bagi kita di atas kayu salib demi menebus diri kita dari belenggu dan kuasa dan hukuman dosa. Perhatikan, Kristus membayarnya bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya sendiri. Ini menunjukkan kita bukan milik Kristus yang sembarangan. Kita begitu berharga bagi Allah. Saudara-saudara, kalau kita memiliki sesuatu yang sangat berharga, tentu kita akan menjaga dan merawatnya. Kita tidak akan sembarangan menaruh benda atau barang yang berharga itu di tempat yang tidak jelas. Kita pasti akan menjaganya. Kita pasti akan menyimpannya. Saudara, kita tidak akan membiarkan barang itu hilang dari tangan kita. Mari, miliki juga keyakinan seperti ini. Keyakinan seperti Paulus. Kita adalah milik Allah. Milik Allah di dalam Kristus. Kita begitu dikasihi oleh Allah. Meskipun Allah mengizinkan kita melewati lembah kekelaman, Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan engkau. Seluruh hidup kita senantiasa berada di dalam tangan-Nya yang kokoh. Saudara, izinkan saya menutup khotbah ini dengan membacakan Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 29. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Aku memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan apapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara-saudara yang terkasih, engkau dan saya sudah aman di dalam tangan pengasihan, pemeliharaan, dan penjagaan Tuhan. Mari masuki tahun ini, tahun 2021, dengan keyakinan dan iman seperti itu. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami menaikkan segala puji syukur kami kepadamu. Karena di tengah kegalauan dan kegelisahan kami, Engkau kembali menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Tolong kami Tuhan, supaya di dalam beberapa hari ke depan, sebelum kami benar-benar menginjakkan kaki di tahun 2021, kami boleh melakukan reorientasi di dalam diri kami. Kami boleh membersihkan ulang akan berhala-berhala yang selama ini bercokol di dalam jiwa kami. Kami boleh mengarahkan ulang iman kami hanya kepada janji-janji-Mu ya Tuhan. Dan kami juga menata ulang akan segenap prioritas-prioritas kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, kami sungguh mau melakukannya dengan pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Sama-sama orang percaya yang dikasihi Tuhan, yang bersyukur, katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bersama dengan segenap umat percaya di berbagai tempat, mari kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat pada saat ini. Saya akan memandunya dan silakan Bapak Ibu mengaminkannya di rumah masing-masing. Bapa di dalam surga, kami bersyukur
untuk saat ini. Karena di minggu terakhir di tahun 2020 ini, kami boleh mengadakan ibadah walaupun secara virtual. Kami rindu ya Tuhan, anugerah-Mu terus menyapa setiap kami di masa pandemi ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang selalu mengingatkan kami untuk terus menghargai waktu yang masih Tuhan berikan, supaya setiap kami boleh datang, bersekutu, menjawab panggilan Tuhan dalam ibadah yang Tuhan adakan. Terima kasih ya Tuhan, tak henti-hentinya di dalam masa pandemi ini kami boleh belajar menghargai, mengimani bahwa Engkau adalah Allah yang maha hadir di dekat kami. Sekalipun kami tidak bersama dengan rekan-rekan di dalam ibadah secara onsite ya Tuhan, namun kami boleh menikmati kehadiran Tuhan di dekat kami. Dan kami juga boleh merasakan hangatnya persekutuan dengan saudara seiman kami melalui ibadah virtual ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah sertai kami di penghujung tahun ini. Ajar kami ya Tuhan untuk menghargai waktu yang masih ada mengakhiri tahun ini, supaya kami boleh menjaga kehidupan dengan baik, dengan lebih berhati-hati, khususnya di tengah situasi pandemi yang masih meningkat. Dan kami percaya ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan diingatkan untuk lebih menjaga protokol kesehatan dengan ketat lagi, untuk boleh menjaga secara disiplin untuk memutus rantai penyebaran daripada virus COVID-19 ini. Karena kami menyadari ya Tuhan, di dalam masa liburan yang panjang, seringkali kami lengah, kami lupa untuk boleh menjaga anjuran pemerintah ini. Tuhan ingatkan kami supaya pandemi ini boleh segera berlalu dari negeri ini, bahkan dari kota kami Surabaya ini. Karena itu tolong kami ya Tuhan untuk lebih peka lagi mematuhi peraturan pemerintah yang ada. Sekalipun kami harus mengisi liburan bersama dengan rekan-rekan kami, keluarga, handetolan yang rindu untuk boleh kami jumpai di momen liburan panjang ini. Kami serahkan ya Tuhan pergumulan diri kami, pergumulan daripada gereja Tuhan, pergumulan daripada kota kami Surabaya ke dalam tangan-Mu. Biarlah ya Tuhan kami boleh menantikan anugerah Tuhan yang terus menopang kehidupan kami pribadi, gereja maupun kota ini. Ini doa kami ya Tuhan. Kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Marilah kita meresponi kasih Tuhan. Mari kita kembali hidup sungguh-sungguh bagi Dia, membawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan baginya. Kita pujikan lagu ini dan diberi kesempatan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Now be all else to me.
Bapa yang mengasihi kami, betapa hati kami melimpah dengan syukur. Terima kasih atas karya penebusan putramu, Yesus, yang rela datang ke dunia bagi kami. Kami bersyukur karena Engkaulah perisai dan benteng kami yang teguh, menjalani kehidupan kami di tahun ini dan tahun yang akan datang. Tolonglah kami untuk hidup hanya bagi Engkau. Berkatilah persembahan kami Tuhan, yang kami bawa ke hadapan-Mu. Kuduskanlah untuk dipakai mendukung pelayanan dan pekerjaan, membangun umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita senantiasa mengarahkan pandangan kita kembali kepadanya. Memohon Dia menuntun hidup kita, berjalan di depan dan bersama kita. Dia Allah yang setia, yang akan terus melanjutkan kasih setianya bagi kita semua. Aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Duka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di buka dengan tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini arahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Godly family,
bersyukur atas kebaikannya yang telah memimpin kita dalam sepanjang ibadah kita dari awal hingga akhir tahun 2020 ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut ibadah tahun baru 1 Januari 2021. Teruslah semangat, teruslah setia, mari terus sehati melayani Tuhan kita. Selamat menjadi berkat, Tuhan memberkati kita semua.